Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia Assalamualaikum. dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Api-api wae. Gimana kabarnya Fandi, Olan? Sehat? Alhamdulillah baik, Iya, apa sehat. kabar Kak? Sehat? Alhamdulillah. Olan di mana sekarang, Dek? Kebetulan masih di Medan Medan. sih Kak, karena anak sakit kan. Heeh. Ah, sehat-sehat ya, Dek ya. Oh iya, ini salah satu Kak Nora ya, Kak Nora. Ini saya sempat berdebat sama dia ya. Masya Allah. Iya, Kalau iya. putar video kita itu saya jadi ketawa sendiri memang, ya Allah. Ada kenangan juga ya, Diam, Dek. diam kau Nora. Ada kenangan kita di situ ya, Dek ya. Iya ada. Heeh. Bukan begitu loh Nora. Iya, yang lucu ya. Oh, ya juga ya. Kan gitu ya kan? Oh iya juga. Enggak itu jujur ya Kak ya, itu jujur ya. Itu waktu itu memang saya itu kayak bukan balik enggak. Sempat berpikir, tapi secara spontan saya bilang, oh iya juga. Ya. Itulah kalau sudah hidayah, Dek. Benar. Olan, coba bilang dulu tua bangkah. Coba kayak gitu. Ih Fandi kok suka kali bikin aku emosi Fandi. Jangan kayak gitu lah. Siapa itu abang? Aku suka dengar, aku suka dengar Olan kalau lagi marah terus bilang tua bangkah. Kok bangkai dulu kan sama si Rifa. Ya itulah. Tapi memang si Olan ini sama aku kayak cercaan cacian gitu nggak ada. Nggak ada. Dia Enggak, bilang kita aku enggak pernah kayak cacian, nenek. enggak. Iya, nggak ada, bener. Dia tertuju sama Uniriva aja. Sama aku nggak ada. Palingan ya kami adu-adu kayak gitulah. Tapi kalau kayak Anora Iya, dia mau nenek nggak ada. Iya kadang kan si Rifa ini suka bikin emosi juga loh Kak, gitu loh. Bagaimana kita enggak marah gitu. Iya. Sehat sih. Yoga katanya sakit ya. Nggak tahu beberapa hari yang lalu iya. Mudah-mudahan lekas Dia sehat. itu kan tipes. Itu mungkin kurang istirahat. Iya, imunnya turun kemarin itu. Makan nggak dikontrol kan? Dia punya apa? Nggak teratur makannya. Si Fandi baru ini kelihatan dari mana kok, Dek? Aku live terus kok. Itu. Iya. Cuman akun yang ini. Kalau akun yang 0345 kan tumbang semua. Oh, alah. Tapi katanya udah punya channel sendiri ya dengan si Yoga ya. Ada. Alhamdulillah. Yoga channel namanya. Yoga Fandi channel bukan? Enggak. Ya, Yoga Fandi. Saya cuman mau nyapa Olan karena udah lama nggak ketemu kan. Saya Yes. beberapa hari ini vakum dulu Fandi karena memang masalah itu ya Fandi udah paham ya. Ya. Saya cuman karena di sini ada Olan rindu, kangen sekali. Apapun aku kok nggak disapa. Ayo ke Batam yuk, Kak, yuk. Sayang naik ya. Kenapa Olan? Ke Batam yuk, ke Batam. Kak dia bilang ke Batam loh, yuk ke Batam yuk. Insya Allah kalau ada waktu ini anakku kan ujian kenaikan. Ntar aku Sekali bayar tiket yuk, ke Batam yuk. Insya Allah adikku. Intinya Olan jaga kesehatan ya. Anak-anak kan ada ya, Iya jaga dong. kesehatan. Halo Bunda Nora. Halo Kak Yuli, kapan kita syahadat ini? Aduh Udah? kayaknya belum kayaknya Kak. Aku belum. Ayo lah, kapan lagi? Soalnya suhuku masih nyuruh bertahan dulu. Wih. Tahan kapan? Umur kita tidak tahu loh Kak Yuli. Kakak ini. Kakak mudah-mudahan dapat Allah salam. langsung membolak-balikan hati Kak Yuli ya. Amin. Kakak dapat salam. Dari Bang Nabirong. Dia bilang gini. Suruh dia syahadat dulu. Dia bilang gini sama aku. Kau kalau besok-besok naik sama Nora, salamin dulu aku sama dia ya. Nggak pernah dia mau ngobrol sama aku sekarang. Oh ya siap Bang. Aku bilang gitu. Bukan begitu. Saya gimana ya Kak ya? Kalau orang yang sudah kayak dekat orang Batak kita mau diskusi agama tuh, saya agak segan Kak. Tapi setidaknya kalau memang kayak santun, saling sharing-sharing ya masalah. Yang bermasalah itu kalau naik Kristen-Kristen yang lain yang langsung menghujat, yang langsung Nah, itu. apa. Ya itulah kan makanya aku bilang sama teman-teman kan mereka selalu bilang Nora itu mulutnya jelek banget. Aku langsung patah karena aku ngomong gini. Aku sudah naik sama Nora itu 3 kali. So far sejauh ini
Nggak tahu ya, entah kenapa. Buktinya aku bisa membuktikan aku diskusi sama Kak Nora itu nggak pernah terlontar mulutnya Kak Nora yang nggak Iya. sopan. Sejauh ini Kak Nora sangat sopan. Mungkin kan tidak juga aku benarkan begitu ya kayak apa yang dilakukan teman-teman. Iya. Karena aku juga tidak bisa menutup mulut teman-teman ini Kakak ya. Karena semua benar. orang ini kan nggak bisa kita batasin kan Kak ya. Iya. Ya mungkin kalian yang responnya nggak baik, akhirnya terjadilah omongan-omongan yang tidak baik. Karena semua ini kan karena sebab akibat. Ya, Ketika kita masuk di tempat orang kita sopan, pasti responnya baik. Kalau kita masuk baik tapi responnya, wis langsung ditepuk tangan. Siapanya itu Kak? Ini adik kita, host kita si Fandi. Isedo. Oh, oke oke oke. Fandi. Oke, salam kenal ya Ito. Ito. Siap, Bang Bat Ya kayaknya. itu, panggil aja deh itu. Memang dia Oh, warga marga. Sinaga itu. Oh, oke salam kenal lah. Ya, salam kenal. Salam kenal Ito. Aku baru Ya, begitu. setemu orang. Oh, situ orang siap itu, siap. Kalau si Rashid kayaknya ini. Bunda Kalau jangan si udah. Rashid ini Fandi, nggak tahu kau. Aduh. Apanya? Calonnya si Rashid, Ibes. Oh, masya Allah. Masya Allah, Bunda Nora mulai. Ya itulah kan selalu. Jalan kemana? Naik deh, adikku sayang. Masih ini dia, masih sibuk. Masih ada urusannya di rumah sakit. Biar aja dulu Olan. Silakan Ibu Yuli. Bukan ibu-ibu loh, aku masih nona-nona loh. Ih, Iya, jangan Kak kayak Yuli, gitu loh, silakan. Fandi. Suaranya Kak Yuli ini aja yang berat. Dia masih, Oh, gitu. aduh masih Oh, itu. ting-ting, gitu. Ya, Jadi open cam teman-teman- juga lah Kak Yuli. Aduh janganlah Open nanti cam juga lah. aku on camnya kalau Bunda Nora di komalnya Bunda Nora pasti aku on cam. Kalau di sini aku Iya. nggak Ini berani on on cam. cam, itu Nora open cam. Enggak. Kalau apa-apa di lah. kalau di Kak Nora aku on cam, kalau di sini enggak. Jangan dulu. Ini kayaknya udah mulai rame. Aku menunggu kabar baik dari Kak Yuli. Ampun. Aku open cam juga kalau itu situ orang, Yuli situ orang open cam. Iya, Kak. Terserah dirimu. Fandi playboy, so ganteng Fandi Baluap. Iya, so ganteng pula dia. Pas pasang bulu mata. Olannya mana? Olannya ada urusan, makanya dia turun. Halo, Kak. Iya, silakan adikku, kakakku. Nah, Halo. cantik Kak Yuli nih kan? Cantik dia, itu gue bilang. Gimana, Kak? Calonnya Gimana? Ibes ini loh. Aduh, Kak X, sehat? Alhamdulillah sehat. Udah lama kita nggak bersua ya. Dek, Iya, kan? udah lama. Makanya tadi aku lihat deh ada Bunda Nora mampir lah, udah lama. Siapa VP ini? Aduh. Ya itu Apa, Pipi Kak itu, Yuli? jadi belum Biar Kak. sama-sama kita, ya kan? Saya selalu doakan Kak Yuli deh. Ampun, Selalu ampun. Tidak putus-putus Ampun. doa saya. Oyong. Iya. Karena Kak Yuli ini kita udah banyak sharing, bertanya Iya, tentang iya. soal bagaimana perempuan di Islam, soal menutup aurat, soal semua, ya kan? Aduh, ini kan udah on cam, Bang Iya. Fandinya nggak on cam. Dia lagi pakai bulu mata Oh iya, pasang eyeliner dia yang ya. anti badai, yang agak tebal, yang kalau dia pakai satu udah begini matanya. Kan Nora, Ya, kakak dari mana sih Kak? saya di Medan, Dek. Oh di Medan juga. Kalau Yuli di mana? Bali Kak. Oh, Bali, Pulau Dewata. Tapi Yuli bukan yang di pinggir pantai yang pakai cuma bikini-bikini doang kan? Enggak kan Yul, janganlah. Suara Yuli bikin candu katanya Bang Dirga. Bang Dirga lu udah mulai gatal lu ya. Teman-teman, jadi kalau Bunda Nora ngomongnya kayak gitu jangan ditanggepin. Memang kayak gitu, emang Iya. orang karakternya Bunda itu seperti itu. Iya. Gitu. Kecuali kalau kalian maksudnya nggak sopan ya mohon maaf. Memang seperti itulah kelantamannya Bunda itu, memang seperti itu. Memang harus diakui. Tapi Itulah kalau orang kita diam, Batak gitu loh. Orang Batak kan kayak gitu. Jadi Nabirong ngomong apa dulu, aku pernah satu komel dengan Nabirong loh di roomnya Bang Andre Manulang tuh. nggak ada cuma cerita Itu aja. masih begini ya, Bang Andre Manulang itu sebenarnya bagus, saya bilang. Kami dulu dengan masuk Nabirong saling sharing.
Yang nggak enaknya waktu Bang Andre Manulang tuh sudah naikkan si siapa? Si Esther. Iya memang aku juga ya udahlah Kak, kita Esther, tahu lah kita. si Sopiatul. Udah, saya dari situ udah Bang Andre sudah mulai kena ini. Yakin aku. Iya. Gitu. Kalau aku sama Bang itu kan sama itu kan sama yang sering belajar biasanya kita. Cuma dia bilang, "Tuh kok naik-naik kau sama Nora? Ngapain kau naik sama Nora lu?" Iya, cuma nyapa-nyapa doang gitu. Salam ya sama dia ya, bilangin dari Nabiro katanya. Oh iya, Bang. Aman tuh Bang, aku sampaikan. Nah, baru aku ingat baru nongol kakak ini. Tapi Bang aku Nabirong itu enak dia. Cuman dia setelah naik sama si siapa itu ya? Siapa namanya itu? isi. Si CP. Oh. CP yang jarang yang nggak pernah kelihatan mukanya ya, yang menghujat asli ya. Dari situ saya tidak begitu nggak begitu respect. Ayolah, maksudnya walaupun ya kita karena tahu-tahu sama-sama Batak gitu ya kan. Kalau yang namanya perbedaan itu biasa itu. Wajar. Iya, tapi kalau sampai mencaci maki menghujat itu saya juga tidak membenarkan hal itu. Iya sih Bunda. Tuh. Cuma kadang-kadang Di kan aku Bali, juga kenapa? Ditanya di Bali ngapain deh katanya. Ih, kepo banget ya di bule. Nepo. Dia nggak level sama kalian lah, woi. Enggak. Dia suka yang maco, iya kan? Iya. Tapi si Iblis nggak maco loh. Kok pakai masker, Kak? Dia memang begitu. Oh, berarti udah kayak Bang itu ya, Abang Zuma. Si Alpin, si Fandi, terus Bang Zuma, Bang Jibril, itu memang para debater yang pakai masker. Saya juga maco Bunda. Cuma Bunda Maco Nora Bang. tuh. Bunda Nora aja yang nggak pakai masker. Saya Uniriva, Hesti. Saya udah sering naik kok ke kak siapa? Undiri. Langsung di ulti saya Fandi Playboy. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Teman-teman tolong ya komentarnya jangan yang aneh-aneh ya. Saya di sini cuma ngobrol-ngobrol, nggak berdebat saya di sini. Enggak berdebat. Tutup matamu Fandi katanya. Aduh. Terus Bunda nggak ini hari ini nggak mana-mana. Hari ini saya baru Bincang-bincang pulang yuk. tadi. Kenapa Fandi? Bincang-bincang soal ini tema ini loh. Gimana menurutnya? Cita-cita. Mbak Yuli? Kak Yuli ini orang yang tidak membahas tentang apa, tapi beliau memang mau belajar bagaimana Iya. di Saya Islam tipikal itu. tipikal pembelajar Kak. Jadi kalau mau cari orang debaters jangan cari saya. Tapi kalau saya mau berdebat, saya berdebat dengan orang-orang tertentu Kak gitu. Tapi kalau Kakak mau ngajak saya belajar, mari. Kenapa? Ya cuman sharing aja, cuman sharing apa yang ditemukan di dalam Bible-nya sehingga Yesus sampai sekarang dijadikan Tuhan. Apa yang ditemukan begitu dari proses pembelajarannya, apa yang ditemukan, dalil apa yang Di Fandi ditemukan ini enak sehingga ya. Yul, lanjut dulu saya openkan tetap saya sebentar ada Ya. WA sebentar. apa ada tidak dalil yang bisa ditunjukkan Mengenai? yang membuat Yesus ini jadi Tuhan di dalam kitab sucinya, Mbak Yuli? Ada. Di Yohanes 14 ayat 6. Langsung saya tanggapi ya. Di dalam Yohanes 14:6 kata Yesus, "Aku Bunyinya apa, adalah Kak? jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa Tanpa melalui aku," kata melalui. Yesus. Nah, jelas. Setuju nggak Yesus itu diutus untuk Bani Israel aja? Domba-domba yang sesat, yang hilang dari Bani Tidak. Israel. Setuju nggak? Tidak. Imani nggak itu ayat itu? Tidak. Nggak setuju. Terus maunya kayak mana? Bunda, aku izin turun lah ya. Aku lagi nggak mau soal bahas-bahas ini. Aku baru. Nggak usah dialog. Maaf ya Bang ya. Next time aku naik lagi ya Bang ya. Nggak usah turun, nggak usah dialog. Nggak usah dialog. nggak usah Nggak gitu. usah dialog gitu. Kami menghargai Tanya aja. kalau memang Karena aku sekarang lagi bagaimana belajar. cewek Islam? Tanya aja nggak apa-apa. Enggak, Saya kan ada karena WA bentar. karena saya sudah tahu kalau udah kayak ini tipikal orang yang bisa membaca orang Kak Nora. Jadi kalau udah lihat kayak gini udah. Ya, makanya saya kalau dan Kak Yuli, kami cita-cita Iya. kalau beliau mau nanya soal keislaman, ayo. Karena nggak mungkin Bunda, Ada karena sesuatu nggak yang mungkin, karena kan nggak mungkin Bunda menanyakan soal kekristenan kan, karena Bunda sudah pernah Kristen. Jadi wajar Ya. kalau mereka ini bertanya karena mereka belum pernah Kristen. Itu hal yang wajar Bunda. Jadi begini, begini. Kalau konsep
kalau kayak gimana ya? Kalau Kak Yuli ini kan orangnya memang saya tahu bagaimana tipenya. Nah, apa yang mengganjal di hati dia itu Iya. dia bertanya. Iya. Oh, kayak soal kemarin kita soal aurat kemarin ya, Iya. terakhir ya. Soal aurat ya. Iya, iya. Soal aurat itu hukum wajibnya di mana gitu. Kalau konsep ketuhanan memang kalau Kak Yuli kurang, Bang Fandi, karena dia tidak mau berdebat soal ketuhanan. Bagaimana di Islam itu aja yang dia ingin tahu. Kak Yuli nanya aja nggak apa-apa. Si Fandi orangnya memang begitu, kalau sama cewek dia agak capek. Enggak, aku tuh sebenarnya kesini nah itu cuma mau nyapa Bunda Nur aja. Habis itu aku mau turun. Aku nggak disapa aku, alamak. Ya deh Bang Fandi, hai salam kenal ya Bang Fandi. Aku nengok captionnya si Ibes kemarin. Yuri, I love you katanya. Aduh. Ada yang buat Viti tuh loh. Dibilang apa? Aku Dibilang boleh katanya narasi nggak? Ibes bucin. Habis Ya ini. silakan Fandi, silakan. Kita Ya, dengar aja Kak Yuli, nggak apa-apa. Ini berbicara agama ya. Jadi Itu kan orang ujung-ujungnya agama. enggak dialog. Ini saya kasih Kak contoh dialog aja. gitu Bro. dia. Jadi orang beragama itu ada dua kategori, Mbak Yuli. Yang pertama, dia beragama mengikuti apa yang dikatakan oleh kitab sucinya. Iya. Contoh Al-Quran Nur Karim. Ketika di dalam Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li zikri. Kata Tuhan kami, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah, kata Tuhan. Sembahlah aku, kata Allah, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Kami umat Islam, kami tahu namanya Allah. Kami beribadah kepada Dia. Tidak ada Tuhan selain Allah ini yang kami tahu. Dan kami 5 kali sehari sholat itu mengingat Allah. Kami ikut apa yang diperintahkan Tuhan kami kepada kami. Nah, kategori kedua, orang beragama, dia membuat kitab sucinya mengikuti angan-angan, nafsu, birahi, cita-cita, mimpi, halusinasi mereka untuk menuhankan yang bukan Tuhan. Itu kategori kedua. Jadi kitab suci itu dipaksa, hei, kau harus jadikan dia Tuhan. Tapi yang buat itu manusia sendiri. Orang beragama membuat kitab sucinya mengikuti kehendak mereka. Mohon maaf dengan berat hati itulah teman-teman Kristen. Sekarang aku tanyalah sama kakak. Coba kakak Ada jelaskan. contohnya. Bentar, satu aja. Sekarang kakak coba jelaskan lah masalah An-Nahl 89 itu. Coba jelaskan bang. Baik, sebentar ya. Ada contohnya satu ya. Saya selesaikan Jawab dulu bang. Abang kalau mau berdebat, ayo. Ini bunda aku jadinya. Sabar. Maaf lah ya bunda ya. Jadi aku sebenarnya nggak mau ini tapi karena abang ini yang memulai. Ayo. Bentar dulu, Coba. aku selesaikan Nah, narasiku dulu, baru Ya, oke. saya selesaikan dulu ya. Kenapa saya katakan teman-teman Kristen itu membuat kitab sucinya mengikuti cita-cita, angan-angan, mimpi, dan halusinasi mereka? Karena ketika Yesus berkata, "Woi Kristen," Lukas 48, "Sembah Bapa, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allah." Yesus menyuruh mereka menyembah Bapa. Tapi apa yang teman-teman Kristen kerjakan? Mereka malah menyembah kepada Yesus. Dalil kedua, itu agak noise, Mbak Yul. Diperbaiki dulu. Ya, lanjut Fandi. Baik. Dalil kedua, ketika Yesus berkata di dalam Matius 11:25, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi." Coba, Yesus mengajarkan kepada teman-teman Kristen bahwa Bapa lah yang Tuhan langit dan bumi. Ini dalil kedua. Pertama Lukas 48, kedua Matius 11:25. Bapa loh yang Tuhan langit dan bumi. Ketiga, kata Yesus ini penegasan yang paling keras yang dikatakan Yesus kepada orang-orang Kristen. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, the only true God. Siapa yang dimaksud di dalam Yohanes 17:3? Itulah Bapa di sorga.
Yesus pengennya ditahu sebagai apa di situ di dalam Yohanes 17:3 ya, sebagai utusan Tuhan, sebagai bukan Tuhan. Pertama, Yesus menegaskan yang Tuhan itu Bapa, yang bukan Tuhan itu dirinya sendiri, Yesus sendiri. Karena Yesus yang ngomong. Kayak gitu. Nah, itulah orang yang beragama membuat kitab sucinya mengikuti apa yang mereka inginkan, mereka kehendaki hawa nafsu birahi mereka, supaya orang yang bukan Tuhan ini jadi Tuhan. Kenapa diulik? Di mute, di mute sayang. Aku kalau dengar abang ngomong masalah birahi-birahi itu aku jadi inget mau steril kucingku ya. Jadi ini, aku mau menanggapi saja. Abang tadi sudah menjelaskan ada hal yang benar-benar menjadi sampai detik ini ketika aku bertanya sama teman-teman yang non Kristen belum bisa dijawab bang sampai detik ini bang. Boleh? Ya. Boleh. Silakan. Oke. Yang mana dek? Kamu belum ada tanya sama aku itu ya, jangan bilang aku belum bisa jawab. Bukan kak, ini karena Kak Fandi, kan aku sudah bilang aku nggak mau berdiskusi, tapi Kak Fandi pagi-pagi udah bikin diskusi ya silakan kawan. Jadi sekarang saya bertanya, bang coba abang baca di Al-Baqarah 164 itu bang. Coba bacain bang, aku mau dengar. Satu? Bunda jangan. Oke. Bunda. Enggak, saya pengen tahu aja, saya pengen tahu. Saya 164. Oh ya, Al-Baqarah 164. Ya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut, muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah? Sabar ya, bising. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering dan ditebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Apa yang mau ditanyakan? Saya bacakan ulang. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan dia menghidupkan bumi setelah mati atau mati kering, dan dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Oke. Di sini aku cuma mau menjelaskan, kayak ini kan di sini jelas kalau menjelaskan tentang penciptaannya Tuhan ya. Penciptaan Tuhannya kakak nih. Ya. Terus? Coba kak, bantu aku tuh kan nggak jelas nih di sini nih. Di sini dijelaskan mana tadi? Berlayar di laut. Nah, siapa itu nakodanya itu kak? Loh, kok kakak ketawa? Kan pertanyaannya yang realistis. Bunda, tenang. Aku nanya sama Bang Fandi karena Bang Fandi yang memulai Bunda. Aku nggak ada mau diskusi. Tenang. Gampang. Siap. Bunda Nora, love you. Oke. Ya, silakan sama si Fandi. Padahal itu sebenarnya penjabarannya sudah ada. Ya kan tadi Bang Fandi menjelaskan masalah orang yang beragama. Nah, mungkin Bang Fandi ini sudah ahli dan suhu, makanya saya bertanya dengan dia, Bunda. Bisa. Tenang. Oke. Tenang. Jangan panik. Enggak, Bang, saya udah lama Jadi nggak main perlu gini. dibantu. Nggak usah, jangan Bunda, jangan. Berarti kalau dibantu 2 lawan 1 dong. Si Fandi suruh mute. Apa yang ditanyakan tadi nahkoda kapal itu? Iya. Ya, karena di sini kan menjelaskan tentang penciptaannya, Bang, ya kan? Nah, kok tiba-tiba bahtera kapal di laut? Oh, siapalah nakodanya itu? Makanya aku bertanya-tanya nih. Pernah saya diskusi sama siapa itu di situ tentang ayat ini di roomnya si Salomo. Tahu kan Salomo? Yuli? Ntar ya, aku cariin. Izin ya Dek Yulia, kalau di dalam Gak apa-apa Islam kak, kita sharing aja. ya, ada dalil Al-Quran yang kita tidak pahami, kita nggak boleh sembarangan kayak Kristen. Contoh, kalau di Kristen itu kan Yohanes 1:14 itu Bapa yang jadi manusia kalau di JO. Kalau di Tritunggal, Firman yang jadi manusia. Yesus yang jadi manusia. Kalau di Islam, itu tidak boleh sembarangan dalam menjelaskan kalau kita tidak paham dalil tersebut. Ya makanya saya tanya kak, karena saya nggak paham, terus dengan konteks seperti ini,
Sedikit aja, saya sedikit aja. Nggak, aku Isi- turun. isi. Aku turun. aku cuma mau berdebat kalau di komalnya Bunda. Ini karena Bang Fandi yang bertanya, saya mau bertanya sama Bang Fandi. Ya, di dalam Al-Quran saya belum pernah baca dalil ini ya, surah ini Al-Baqarah Maksudnya, Kak? 163 40. Kakak nggak pernah baca. Saya belum pernah baca. Belum. Nanti saya baca Padahal dulu. jelas loh Kak di An-Nahl 89 itu menjelaskan kalau Al-Quran itu bisa menjawab semuanya dan menjelaskan segalanya. Betul, betul. Ada penjelasannya, tetap ada. Ada tafsir, kita bisa buka tafsir. Saya bisa bacakan tafsir loh. Tapi saya belum paham dengan penjelasan tafsir ini. Ya udah, masih ada waktuku 6 menit Bang. Silakan dicari dulu tafsirannya Bang, nggak apa-apa. Biar aku ngobrol sama Nggak Bunda apa-apa, Nora. saya pelajari. Iya. Jadi kalau berbicara tafsir ya teman-teman ya, izin saya jelaskan sedikit. Sebenarnya saya tidak terlalu paham ini dalil ini karena saya belum baca. Karena kalau Al-Quran ini, kalau kita baca cuma 164 aja, kita tidak akan paham. Apalagi kita tidak baca tafsir. Bentar ya. Oke, saya udah baca sih Kak dari atas sampai bawah itu kan. Cuma di situ makanya saya bingung. Ini kok tiba-tiba ada kata menakoda, ya maksudnya berlayar. Nah, di sini nggak dijelaskan siapa nakodanya itu. Jadi saya udah baca kok Kak dari atas sampai bawah. Ya, kalau tafsir ya, berbicara tafsir ini, kalau nahkoda ini di sini, entar ya sabar ya. Nanti saya salah menjelaskan. Kak nggak apa-apa, santai aja Kak. Soalnya di dalam Al-Quran itu, kalau Islam itu tidak boleh sembarangan. Kalau nggak tahu hati-hati, bahaya. Nanti apa yang kita narasikan itu di framing teman-teman Kristen yang lain seperti itu. Beda dengan Teman-teman, Kristen. jadi kita dengar dulu ya. Jangan Bapak nih banyak juga followersku kesini dia mampir-mampir nih, tenang ya. Kita cuma diskusi santai aja nih. Jadi kata-kata lisan tetap dijaga karena itu cerminan kalian semua ya teman-teman. Pertanyaannya apa tadi? Nahkoda kapal. Siapa nahkoda kapal? Itu kan jelas Bang, pergantian siang dan malam. Oke. Pergantian malam dan siang bahtera yang berlayar di laut dengan muatan. Nah, berarti ini kan kapalnya nggak diam di jalan di kapal ini kan Pak? Logikanya. Oke, terus. Makanya Terus? aku bertanya, di sini kenapa tidak dijelaskan siapa yang menakodai kapal ini gitu? Ya, karena aku bingung, ini kalau masalah Memang tidak penciptaan. dijelaskan. Kalau mencari nama orang yang menahkodai kapal itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Pertanyaannya apa? Bang, aku ini mau belajar loh Bang, Abang jangan marah-marah. Aku mau Iya, aku belajar, mau jelaskan. bertanya. Pertanyaannya apa tadi? Siapa nama nahkoda yang menahkodai kapal tersebut? Betul? Karena di sini ada konteksnya Bang, berlayar di laut dengan muatan. Enggak dijelaskan. Enggak Siapa? dijelaskan siapa nahkodanya di situ kan? Sama Makanya aku, seperti yang sunat Yesus hari ke-8, siapa yang sunat? loh, kalau Abang mau menyinggung masalah sunatan lagi sekarang aku tanya ya. Kalau Abang nih Sunat Yesus kemana-mana. siapa hari Enggak, ke-8? enggak. Aku Bunda, dibaptis. ini yang Aku aku suka dibaptis hari dari ini. perdebatan Bunda. Apa yang aku tanya, dia nggak jawab, tapi dia bertanya yang lain. Itu yang nggak aku suka dari Boleh orang. menjawab, boleh. Nggak boleh, nanti di komal Bunda sendiri. Jangan itu. Dia bertanya nahkoda, siapa nahkoda yang menahkodai kapal itu? Tadi aku Tidak kasih waktu, dengar ya Bang, itu dengar. Tadi itu aku kasih waktu, katanya Bisa itu apa mau itu? cari tafsirannya. Tahu nggak bisa apa? Aku tunggu cari tafsirannya sampai sekarang itu nggak dapet. Sekarang tiba-tiba itu nanya di hari ke-8 Tahu siapa nggak yang menyenat Tuhan kisahnya? Yesus. Nggak bisa gitu itu. Kalau memang nggak tahu, bilang nggak tahu. Jangan lari kanan kiri Bukan kiri. nggak tahu di Al-Quran itu di Al-Baqarah 164 tidak dijelaskan siapa orang yang yang nyetir kapal yang nahkodai kapal itu. Berarti ada dasar di Bible kalian tuh ada dasarnya An-Nahl 89. Kalau ini menjelaskan segala, tapi nggak ada. Udahlah Bang, berarti aku Maksudnya nggak bisa gimana? berdebat sama Abang berarti. Aku cuma bisa berdebat sama Bunda Nora aja. Jadi Ya, ada maksudnya beberapa kayak mana ya. maksudnya? Nggak ada maksud apa-apa. Udahlah Bang, aku mohon maaf Bang ya, nggak bisa aku kayak berdiskusi sama Abang. Ya udah gini aja. Kalau memang pertanyaan kayak ini menarik pertanyaannya. Ini Menarik, pertanyaan memang jebakan. menarik. Semua orang bilang menarik Bang. Tunjukin sama saya siapa nama orang yang menyunat Yesus baptis hari ini. Panggil pendeta 100 orang baptis. Boy, ini ada kelemahan teman-teman nih. Nggak bisa menjawab, buang pertanyaan. Bilang aja Bang kalau nggak bisa menjawab gitu. Bunda, udah tahu kan Bunda kualitas teman-teman Oke, Bunda oke. kalau berdebat. Ya, Yuli nanti DM WA-nya Ya. entah kapan kita nanti saling sharing. Nanti aku DM nomorku ya Bunda. Nanti kita WA ya. Oke. Thank you ya Bang Fandi ya. Belum terjawab pertanyaan sama-sama. nanti tanya dulu sama Biar susunya Bang. Enggak perlu, biar nanti kalau misalkan tidak bisa dijawab, pendetanya panggil ke sini barang 3 orang biar dibaptis saya kalau bisa temukan. Boro-boro yang 3 Yesus. orang Bang, satu pertanyaan dari aku aja kamu nggak bisa jawab. Ya kan nggak dijelasin Nggak apa-apa, di dalam Yuli.
siapa namanya yang bawa kapal, yang nyetir kapal itu nggak dijelasin di dalam. Ya berarti memang Al-Baqarah Biblenya 100. belum lengkap bang. Makanya Ini katanya kan jawaban. aku patokanku Bukan adalah Bible, 9 aja. Bukan Bible, Al-Quran Nur Karim. Ah, ya, Itu itulah, bukan Bang. Bible. Berarti belum Nah, jadi terjawab ya ketika bang. Anda Mohon maaf ya. Teman-teman, jadi bukan aku kepanasan atau Ini apa, tapi jawaban. memang abang ini tidak bisa menjawab. Jadi ketika aku bertanya, Nah, framing dia pula. bertanya balik lagi sama aku. Kan lucu. Berarti dia nggak panas. Udah Yuli, Enggak Yuli, udah. sampai. Udah. Bunda, thank you ya. Oke. Dadah. Dadah. Nggak berbobot loh. Pendeta lah kalau ada. Kan lucu. Nama nakoda ditanya. Siapa nama nakoda yang nyetir kapal itu di dalam surah Al-Baqarah 164? Tidak dijelaskan. Sekarang yang sunat Yesus hari ke-8, tunjuk nama, tunjuk orang. Baptis saya di sini. 100 kali saya dibaptis Itu di kapal saya. salah. Maunya bukan itu. Bukan. Pertanyaannya tadi sudah keliru. Adanya Yuli. Pertanyaan yang keliru itu, pertanyaan itu. Kalau suruh Bang Fandi jelaskan dong 100 Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 164. Kok nakoda yang ditanya? Ya nggak apa-apa lah. Yuli memang begitu kalau diajak diskusi soal fair, kan? ini nggak mau dia. Biar fair. Biar fair. Saya tanya siapa yang sunat Yesus? Tunjuk orang, tunjuk nama. Baptis saya 100 kali di sini. Nggak bisa kan? Otak lah, pakai otak lah sedikit. Lanjut itu. Iya, itu kan maksudnya kan ini kan dijelaskan di sini. Tunggu dulu ya, kita lihat ya. Inna fi khalqis samawati, kan sesungguhnya pada penciptaan, bukan awal penciptaan. Jadi di sini Allah bukan baru menciptakan langit dengan bumi, bukan proses. Nah, pada penciptaan langit dan bumi ini sudah terjadi. Terjadinya pergantian siang dan malam. Nah, mereka mengira bahwa pada waktu penciptaan langit dan bumi kapal itu sudah ada, sebenarnya tidak. Ini sudah terjadi penciptaan langit dan bumi. Kapal yang berlayar ini maksudnya bagaimana? Penciptaan langit dengan bumi ini, semua isi di muka bumi ini bisa dimanfaatkan, dinikmati oleh manusia. Nah, kapal yang berlayar di laut ini maksudnya apa? Nah, itu laut sebegitu bentang luasnya. Ketika Allah memberikan akal kepada manusia untuk menciptakan kapal, tujuan kapal itu apa? Biar ada manfaatnya bagi manusia, yaitu mengangkat barang-barang, mengangkat hewan-hewan, mengangkat manusia-manusia. Nah, untuk apa laut ini? Coba kalau berpikir, ngapain sih laut diciptakan? Oh, satu, laut itu ada manfaatnya, yaitu kita bisa ngambil ikannya. Terus kedua, sebagai apa? Transportasi. Nah, ini menunjukkan kekuasaan Allah itu tidak terkira. Kekuasaan Allah itu bisa kita nikmati. Contoh juga langit. Nah, langit itu untuk apa juga? Nah, itu untuk peredaran planet-planet atau makhluk-makhluk yang ada di angkasa itu semua. Itu maksudnya. Jadi di sini tidak ada awal penciptaan, tetapi ini adalah sudah terjadi penciptaan. Nah, otomatis kan kita berpikir, laut untuk apa diciptakan oleh Tuhan, Mak? Ya, ikan. Dari situ bisa kamu manfaatkan. Terus sebagai sarana transportasi. Nah, itu jadi kapal di sini bukan berarti awal penciptaan adanya laut baru ada kapal. No. Bukan seperti itu. Tapi Kak Yuli memang tidak mau mendengarkan. Ya sudah, nggak apa-apa gitu. Tafsirnya banyak tafsir surah Al-Baqarah 164. Yang saya Iya, cari betul. siapa nakoda yang nyetir kapal itu? Pertanyaannya kan keliru. Makanya saya balik tanya, kalau Yesus yang sunat hari ke-8 siapa? Tunjuk orang, nama. Baptis saya 1000 kali. 1000 kali di komal saya. Kalau ada yang bisa tunjukin. Ngapain bertanya kayak Ya. gitu? Kutip satu terjemahan terus bertanya. Nggak tahu maksudnya apa. Maunya tanya Bang Fandi kayak mana tafsirnya ini Al-Baqarah 164. Jelasin dong Iya, semua jangan tafsirnya. apa. Kenapa bisa ada Yang kapal? jelas Kan apa, gitu. berbicara tentang apa? Yang dia tanya nama nakoda. Orang. Andi maunya jawabnya begini, karena memang kitab kami bukan kitab sejarah yang menceritakan Udah, siapa udah aku penyetir nakodanya. Udah aku jawab. Tapi gitu kan? Udah aku jawab. Hmm. Al-Quran itu bukan buku sejarah kayak bukumu, itu penuh sejarah di dalamnya. Enggak, sudah aku jawab tadi. Salah satu contoh siapa yang digantikan oleh Allah waktu disalibkan? Bukan Nabi Isa kan katanya. Siapa Siapa digantikan? Lah kan digantikan? Al-Quran Itu tidak ada menjelaskan penjelasan di dalam seperti itu. Al-Quran. Hmm.
Iya, sama di dalam surah An-Nisa 156 157. Siapa yang diserupakan? Enggak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Ya. Penjelasan Inilah ada di dalam Yuli hadis. tidak mau, tidak tipe berdebat. Yang jadi persoalan ketika ditanya balik siapa nama orang yang menyunatkan Yesus, mentok, bingung. Itulah Kristen. Siapa yang menyunatkan Yesus? Namanya, tunjuk orang. Baptis saya 100 kali. Gitu loh. 100 kali. 100 kali baptis saya di komal saya. Saudara. Bisa dibaptis murtad, memualaf lagi, murtad lagi, mualaf lagi. Aduh. Nggak ada, karena tidak ada nama yang teman-teman Kristen bisa tunjukin di dalam Bible-nya. Siapa nama orang, tunjuk orang, manusia, satu orang yang menyunatkan Yesus ini. Nggak ada. Siapa yang mau tunjukin? Siapa yang bisa tunjukin? Nggak ada. Kan gitu. Jadi framingannya tadi, Al-Quran ini kan bisa menjawab semuanya. Al-Quran ini kitab yang sempurna, itu framingannya. Makanya dia tanya soal kapal gitu. Itu permainan kata-kata. Itu hanya permainan kata-kata. Santai aja. Tafsiran banyak, enggak aku bacakan tafsirannya. Banyak kali tadi tafsirannya. Aku dapat semua Iya. tafsirannya. Tapi masalahnya yang dia tanyakan nama nakoda yang bawa, yang nyetir. Siapa yang nyetir? Enggak dijelaskan dalam Al-Quran. Al-Quran bukan buku sejarah, bukan kitab sejarah. Selesai, udah terjawab itu. Kalau masih Bang, ngotot, memang ada siapa di bawah namanya ya? sunat Yesus? Enggak ada. Enggak ah. Mereka kenapa bilang Bang Zuma di bawah? Lagi live kali Bang Zuma. Biasanya lagi live. Yuli memang kalau konsep ketuhanan dia agak kurang. Dia mau bertanya belajar tentang lah. Islam aja dia. Enggak, kalau pekerjaan misionaris kita tahu misionaris itu kayak mana. Sudah ratusan orang misionaris yang kami dapat kayak Yuli itu hanya mau bertanya tentang Islam. Ujung-ujungnya misionaris. Tahu misionaris kan? Semalam juga ada yang nama Andika, itu misionaris juga. Kemarin ya waktu di Komal kita bertanya aja tentang Islam. Banyak pengetahuannya tentang Islam. Tapi apa yang dicari? Kecil kan, Dek? Sama model pertanyaannya sama dengan siapa yang diserupakan itu sama. Jadi Iya. caranya menjawab gitu juga. Makanya dikatakan kan begini, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Contoh kecil saja ketika anak kita memang bertanya. Gitu loh. Coba kita bayangkan ya, langit di atas itu sebagai transportasi lalu lintasnya peredaran semua planet di atas. Ini tidak bisa terjangkau oleh pikiran kita. Bagaimana perputaran bumi, bulan, pergantian matahari dengan bulan, siang dengan malam. Nah, ini Allah menunjukkan suatu kuasanya. Nah, begitu juga laut. Kalau ditanya laut ini apa manfaatnya bagi manusia? Kenapa diciptakan, dibentangkan laut sedemikian luasnya? Ya ini untuk ini. Jadi Allah menjelaskan di dalam jadi Allah itu berfirman, itu kapal yang di situ tuh maksudnya apa? Laut itu gunanya ada tujuannya juga. Manfaatnya ya ketika manusia diberi akal menciptakan kapal bahtera. Coba bahtera yang dibuat oleh Nuh. Itu bukan di atas lautan. Tapi ketika air bah datang, itu menunjukkan bahwa kapal yang dibuat, bahtera yang dibuat oleh Nuh itu tidak akan bisa tenggelam. Nah itu, gitu. Dia orang Kendaria. Nggak ada yang mau naik. Fandi nggak ada yang mau naik ya? Bang Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ya itulah apa oten-oten itu. Saking kehabisan apa yang mau dijawab, apa yang mau dinarasikan. Sampai-sampai oten itu loh menyamar sebagai murtadin. Itu. Kalau ditanya gimana apa bacaan Al-Fatihah sama kulhu, membaca salah apa dieja ya,
satu-satu keliru semua. Lah itulah kedustaannya dari Oten-Oten itu. Mengaku Terima murtadin. kasih Bang ya. Iya. Terima Ya, kasih terima Bang. kasih, Hanya Bang. itu aja Bang. Ya. Assalamualaikum. Yuk sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Elien, Kristen atau Muslim Bang? Bang Elien. Iya, Kristen bang. Ya, selamat siang jelang sore Bang. Salam toleransi. Ada yang mau ditanggapi dari tema kita hari ini? Selamat siang. Siap, selamat siang Bang. Siang juga bang. Ada yang mau ditanggapi dari tema kita sore ini? Bang Wonder ini Kristen atau Muslim? Bang Wonder Price Store. Saya Kristen. Oke, Kristen dua-dua ya. Ada nggak yang Iya. mau ditanggapi soal tema kita hari ini? Kalau di Tema luar kita ini Bang, Yesus itu Tuhan cita-cita, angan-angan, mimpi dan halusinasi orang-orang Kristen. Silakan Bang, itu pertanyaan Bang ya. Itu hanya cita-cita. Menuhankan Yesus itu Bang, cita-cita, angan-angan, mimpi dan halusinasi. Silakan tanggapannya Bang. ya tergantung mindsetnya aja sih. Hah? Tergantung apa? Mindset. Bukan tergantung data Bang. Mindset atau data Bang? Kalau di luar itu di luar tema itu gimana? Oh bisa Bang, bisa. Cuman saya lebih tertarik tema ini Bang. Kalau misalkan teman-teman Saya Kristen nggak tidak. mampu, ya kalau nggak mampu nggak Ya, apa-apa. agak bosan aja sih bahas itu terus. Mm-mm. Tapi sekali lagi saya luruskan lah, ya Bang ya, itu bukan mindset, tapi berbicara alkitabi atau data. Iman itu harus punya dasar. Apa dasar iman? Itulah kitab suci Bang. Kalau dasarnya mindset, nah orang OON pun bisa mindsetnya sapi itu jadi Tuhan. Itu orang OON pun bisa. Jadi bukan berbicara mindset, tapi dasar iman, data, kitab suci. Kalau kitab suci tidak bilang Yesus Tuhan, jangan dipaksakan Yesus itu jadi Tuhan. Makanya kenapa saya tulis itu Yesus itu Tuhan, tapi cita-cita, angan-angan, mimpi dan halusinasi semata teman-teman Jadi Kristen. kalau semisal di kitab suci tertulis Yesus Tuhan, kalian percaya? Enggak ada yang tertulis Bang di Ya kalau semisal di kitab suci tertulis Yesus Tuhan, kalian percaya? Misal, tapi kan nggak ada Bang. Iya, kalau tertulis kalian percaya, baru percaya gitu. Ya, tapi kan nggak Harus ada. dengan cara- Yang ada Iya. yang ada kalau hanya misalnya tambah dari kan kalian nggak percaya karena nggak ada. Kalau ada, kalian Nggak jadi ada, percaya. Bang. Nggak ada pengakuan Atau kalau Yesus. kalau ada, kalian juga tetap nggak percaya. nggak ada dari Kejadian sampai Wahyu kami sudah baca, nggak ada Tuhan-Tuhannya Yesus itu sedikit pun Bang. Ya itu Sudah kalian kami baca minta loh. tertulis. Kayak saya bilang kan, kalau misalnya tertulis itu bisa membuat kalian percaya. Nggak ada Bang, nggak ada yang tertulis. Kalau bagi kami sih ya tidak tertulis ya tidak membuat Tuhan Yesus tidak menjadi Tuhan. Kalaupun dia tertulis itu nggak pengaruh menurut saya. Nah itu berarti dipaksakan Yesus itu jadi Tuhan, paksa Yesus jadi Tuhan gitu Bang. Makanya Iya, saya enggak. katakan itu Yesus itu nggak perlu di mengakui dan nggak perlu ditulis. Kalau dasar dia Tuhan ya ya udah dia Tuhan. Oke. Ini saya nggak jelasin perlu dulu ya. ditulis. Ini saya jelasin Baik, dulu ya. Sebentar Bang Wonder, nggak perlu ditulis. Tahu nggak sapi itu yang dituhankan orang-orang India sana ditulis dia Tuhan? Pernah nggak? Monyet itu yang dituhankan patung-patung, pernah nggak dia bilang, oh aku Tuhan loh, sembah aku, pernah nggak? Coba Bang. Pernah nggak? Pernah nggak sapi dan monyet itu bilang, oh aku Tuhan loh, sembahlah aku Nggak ini pernah. Tuhan. Nggak Nggak pernah. Apa bedanya dengan Yesus? Ya Yesus nggak perlu bilang dia Tuhan. Kalau dia memang Tuhan ya ngapain dia bilang diri Tuhan? Berarti sama dengan Yesus. Pandangan Anda Bang Wonder ketika melihat orang-orang India sana, orang-orang di luar negeri itu menyembah sapi dan monyet, tanggapan Anda kayak mana Bang? Jijik nggak Bang?
Jadi Tuhan itu harus ngomong dia Tuhan. Oh iya dong. Iya dong. Perjanjian lama Tuhan ngaku Tuhan ada. Kalau ada setan ngaku-ngaku Tuhan, jadi percaya itu Tuhan, jamin. Oh enggak lah, kita Nah, uji enggak kan? lah, Kita berarti kan enggak. bisa diuji. Berarti 2 standar dong. Oh enggak, satu standar kan bisa diuji. Contoh pertama, ketika ada Tuhan mengaku Tuhan, kita uji, benarkah dia Tuhan? Kalau benar, kita centang checklist. Kalau Bisa ada nggak iblis tema lain? mengaku Bisa Tuhan, nggak kita tema sudah lain? tahu dia iblis. Gimana? Tema yang lain. Oh nggak mampu, nggak apa-apa kalau nggak mampu, silakan bang tema yang lain. Iya, nggak mampu Silakan, nyerah. silakan. Ampun, pokoknya nggak Iya, bisa. iya. Nah, ini kan Nah, kebetulan ada narasumber cantik kita ini, cocok kali nih yang enggak. tenang-tenang kayak gini. Enggak, jadi kan tidak mau membahas Yesus Tuhan cita-cita, tanda tanya. ini pertanyaan yang umum aja. Yang Enggak, yang sebentar dulu Bang ini Wonder nggak ya, beneran izin. kok Kita pertanyaannya. ganti tema. Enggak, kita ganti tema nanti. Ya, kita ganti tema. Ya, saya cuma di sini kan kita berarti close ini kan. Saya cuma Ini mau pertanyaannya menjabarkan nggak dari menyerang, nggak menyerang. bukan bukan Cuma Bang. bertanya. Bukan. Sebentar dulu, Dek, sebentar. Nah, izin kan Wonder kan tidak mau membahas tentang tema ini. Saya bilang saya mau close, tetapi saya mau menjabarkan dari keislaman. Ya, Nah, jadi sebentar. Sebentar, kasih saya waktu setidaknya 2 menit. Jadi begini, konsep di dalam ketuhanan, Allah itu di dalam Al-Quran menjelaskan siapa dirinya, siapa yang harus kami sembah makhluknya, apa yang dilakukannya, dan apa sifat-sifatnya. Itu semua tercantum di dalam Al-Quran. Salah satu di dalam surat Toha ayat 14, Allah di situ memperkenalkan dirinya bahwa dia tuh sesungguhnya adalah Tuhan, sesungguhnya dia adalah Allah, namanya sudah diberitahukan, tiada Tuhan selain Allah. Dan bagaimana cara kami menyembah kepadanya, yaitu dengan menunaikan sholat. Perintah sholat pun ada di dalam Al-Quran. Jadi kenapa Allah harus memperkenalkan dirinya agar makhluk-makhluk di muka bumi ini tahu bahwa ada Tuhan yang harus patut disembah. Bagaimana cara penyembahannya? Semua dijabarkan itu di dalam Al-Quran. Jadi konsep ketuhanan di dalam Islam itu Tuhan memperkenalkan dirinya sama juga seperti konsep ketuhanan di dalam Bible kalian. Di dalam Perjanjian Lama pun juga Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Yesus. Nah, kalau ada manusia yang memperkenalkan ada yang namanya Tuhan, itu berarti utusan. Kalau di dalam Islam dia disebut nabi dan rasul. Jadi nabi dan rasul ini yang menjelaskan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu bagaimana, dan sifat-sifat Tuhan itu seperti apa. Salah satunya yang kita tahu sifat Tuhan itu adalah maha kuasa, menciptakan langit dan bumi, maha pengampun ketika hambanya berbuat dosa, meminta ampun dan tobat, sesungguhnya Allah maha pengampun, maha mengetahui, maha melihat. Tetapi konsep Tuhan di dalam Islam itu tidak kelihatan, sama seperti Yesus menjelaskan, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Sama seperti juga Nabi Musa. Sebentar, saya kan mau close, Bang. Saya tidak suka kalau abang kan tidak mau menanggapi. Percuma dibahas Bang, tolong. tetap bisa kujawab tapi buang-buang waktu. Nggak buang waktu, Bang. Landasan keiman. Gini loh, Bang. Kita harus tahu siapa pencipta kita, Bang. Ya, saya kan bilang saya minta waktu 2 menit. Saya rasa 2 menit belum selesai karena saya melihat waktu di atas ini. Anda tidak mau membahas tema ini, saya mau close dari keislaman, Anda tidak terima. Ditanya sama hostnya, di mana tertulis Yesus Tuhan, Anda tidak bisa menunjukkan. Kalau di mana tertulis Allah itu adalah Tuhan, saya sudah menunjukkan di dalam ayat, di dalam. Biar saya yang tunjukkan di mana Tuhan tertulis ada Tuhan Yesus. Biar aku yang Sabar. Kalau naik ke room Islam itu gunakan adab, ya. Karena kami tidak menaikkan, maaf hewan, kami menaikkan manusia yang mau berdiskusi. Saya akan menjabarkan konsep ketuhanan di dalam Islam. Saya rasa juga apa yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah. Baginda Rasul Nabi Muhammad menjelaskan bagaimana ketuhanan di dalam Islam sama juga ketuhanan di dalam Iya, bangsa ketuhanan Israel. Islam jelas. Sabar, Nggak ada sabar. kurangnya, jelas. Anda tadi ditanya tidak bisa menjawab, tapi giliran saya ngomong kenapa kamu kepanasan? Gitu loh, sabar. Saya kan bilang minta 2 menit, kamu sudah memotong waktu saya loh.
Ya sabar dulu Bang Wonder. Anda tidak mau membahas tema ini kan? Ah. Bang Gara sabar dulu ya. Semua sabar di sini ya. Saya cuma mau menjelaskan konsep ketuhanan di dalam Islam. Apa yang dijabarkan oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW sama juga dijabarkan oleh Nabi Musa. Bahkan di dalam kitab Keluaran 33 nomor 20 dikatakan yang melihat Tuhan itu bisa apa? Bisa mati. Tidak ada yang bisa hidup memandang wajahku. Sama seperti Yesus mengatakan, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Nah, Tuhan juga memperkenalkan dirinya kepada Yesus, dan Yesus mengatakan bahwa satu-satunya Tuhan yang harus disembah hanyalah Allah atau Bapa yang ada di atas sana. Jadi seperti itu. Jadi penyampaian nabi-nabi terdahulu sampai kepada baginda Rasulullah pun juga konsep ketuhanannya sama. Nah, sekarang konsep ketuhanan di dalam Kristen bagaimana? Kenapa Tuhannya berwujud? Kenapa Tuhannya bisa mati? Kenapa Tuhannya lapar? Kenapa? Bahkan Nabi Musa tidak pernah menjelaskan bahwa Tuhannya bisa berinkarnasi, bisa menjelma, bisa berteofani atau apapun itu menjadi manusia. No. Satu data saja kitabnya Musa di mana Tuhan bisa menjadi manusia. Satu data saja di dalam perjanjian baru di mana Yesus mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Silakan Geral. Baik, saya tanggapi tadi dari kawanku yang turun bahwa pertanyaan host kan tadi dibilang di mana ada tertulis bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya tinggal panjang lebar cuma membacakan di ayat Yohanes 13 ayat 13. Ya, Yohanes 13 ayat 13. Kalau ada Alkitab situ dibuka, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Udah, makasih. Aku mau turun ya, cuma kasih tahu aja ya. Kalau saya katakan bahwa terjemahannya menipu kamu gimana? Di mana penipuannya maksudnya? Oke, sekarang saya tanya, Tuhan dengan junjungan sama nggak? Sekarang di sini yang kubacakan di Alkitab. Saya bertanya, Tuhan, ya Bang Gera, saya bertanya. Tengah dulu, kubacakan dulu Yohanes 13 ayat 13. Oke. Saya mau bertanya juga, Tuhan dengan junjungan sama nggak definisinya? Tuhan dengan junjungan sama nggak? Ya sama aja, tergantung kita aja menyebutnya itu Tuhan. Definisi itu junjungan itu apa? Gini. Kalau Tuhan Definisi junjungan. Kalau Tuhan itu Tuhan itu kayak bos kita di perusahaan. Oke, Ya. sekarang Itu duniawi. tunjukkan satu data Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Kalau itu bolak-balik Kanora dari Kristina nggak tahu itu kan di Satu kejadian. data saja. Di kejadian loh itu di Di kejadian. mana Musa mengatakan bahwa yang menciptakan langit dengan bumi adalah Alah, Yesus. nggak usah pindah-pindah dulu. Kau bilang masalah Tuhan menciptakan langit. Di kejadian ada itu di kejadian. Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Elohim. Pertanyaan saya, di mana di situ dikatakan adalah Musa? Bu siapa bilang Musa orang kita yang Dikatakan Yesus. Di mana di situ dikatakan oleh Yesus yang dicatatkan oleh Musa? Kejadian kan adalah kitabnya Musa, bukan? betul mas. Nah, ini loh Kak sekarang Nora. tunjukkan, Dulu makanya kita Bang, ngomong, saya minta datanya. Aku nggak mau Di mana merespon apa Yesus? dibilang Kak Nora. Aku naik ke sini mau merespon si Pandi bertanya di mana. Oke, di dalam saya bacakan ya. Saya bacakan 13. Yohanes 13. Oke, Yohanes 13 nomor Assalamualaikum. 13. Saya turun aja malas berdebat. Sebentar dulu. Yohanes 13 nomor 13, Selebar 2011. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Pertanyaan saya, junjungan itu junjungan itu sama nggak dengan Tuhan? Kenapa sih? Tidak ada yang mau apa? Ya Allah ya Robi. Kita di sini apa ya? Gimana ya? Santai lah ya. Ayo 13 kita bahas. Selebar kenapa menuliskan junjungan bukan Tuhan? Kenapa kitab Selebar ini lain? Kenapa revisi di tahun 2011 ini lain? Kenapa Selebar mencatatkan lain? Gimana ini? Aduh, yang Kristen yang naik. Itu Eli Kristen itu Eli. Perempuan. Oh, Kristen dia. Saya kira Muslim. Eli, lama sebetani. Ya. Oh, Kristen ya, Bang? Aku Kristen. Iya, selamat siang. Katolik atau Protestan, Abang? Katolik aku. Katolik ya. Kita mau bahas tema ini atau ada yang mau ditanyakan, silakan.
Ya terserah lah. Tapi kalau boleh tanya, aku mau Ya. tanya sedikit. Iya, Itu silakan. di Toha 14 tadi ya. Iya, Allah memperkenalkan dirinya itu kepada siapa? Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Oh, Nah, langsung. Allah berfirman kepada sebentar. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan firman Allah kepada manusia. Jadi maaf Begitu. ya. Jadi Iya. Allah ini langsung bertemu dengan Muhammad. Tidak. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Jadi jelas ya, tidak langsung kepada Rasulullah ya. Tidak. Ya ya, terima kasih. Mm-mm. Jadi kepada Bunda Maria bagaimana? Itu Dari mana Bunda Maria tahu kalau dia hamil? Siapa yang menyampaikan? Ah. Ya sama, kan tidak langsung. Oke, sama. Sekarang Yesus bagaimana? Maksudnya, Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. ah, Mana firman yang disampaikan Tuhannya Yesus kepada Yesus? ada kalimat Yesus yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam Bang, aku dan Bang, aku di dalam sebentar, Bapa. sebentar, Bang. Bedakan Ya. perkataan Yesus, bedakan perkataan dari Tuhannya Yesus. Saya sebut saja Allah. Yohanes 17 nomor 8, segala firman. Firman itu perkataan. Berarti Allah berfirman kepada Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya. Firman yang disampaikan Allah kepada Yesus, mana firmannya? Shh, adik. Karena dalam surat Toha ayat 14 Allah berfirman kepada Nabi Muhammad yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Itu firman-Nya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Tidak mungkin Nabi Muhammad yang mengatakan itu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Berarti kami akan menyembah Nabi Muhammad. Tetapi karena Allah berfirman kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada manusia bahwa ada Tuhan yang harus disembah yang menciptakan langit dengan bumi yang namanya adalah Allah. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ketika Yesus menerima firman dari Tuhannya, segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Mana isi firmannya? Ya itu tadi. Aku dan Bapa adalah Yesus satu. sudah bilang. Pertanyaan saya, itu perkataan siapa? Yang mana? Aku dan Bapa adalah satu. Mana? Coba tunjukkan ayatnya, bisa dibantu. Loh, tadi kan Anda yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ya kini pernah nggak dengar itu? Berarti kalau enggak itu Saya bohong. pernah dengar. Nah, sekarang aku Nah, dan Bapak itu. adalah satu. Nah, itu yang mengatakan itu siapa? Simpel. Nah, simpel. Yang Kalau mengatakan saya itu, tanya- Bang. Bang Eli, Simpel. yang mengatakan aku dan Bapak adalah satu itu siapa? Iya. Siapa? Itu tertulis enggak? Tertulis enggak itu? Saya bertanya, tanya yang dulu, mengatakan itu tertulis aku dan Bapak adalah satu itu siapa? Ya aku tanya. Ya itu Loh, perkataan Yesus. Abang jawab dulu. Yang mengatakan aku dan Bapak adalah satu itu siapa? Perkataan Yesus. Siapa lagi? Oke, Nggak sekarang mungkin firman yang diterima Oke, oleh Yesus sebentar. itu mana? itu enggak begini sebentar. Kalau itu bukan perkataan Yesus, Nah, ya. apakah itu perkataan Musa? Tidak, berarti- saya akui Nah. itu adalah perkataan Yesus. Yang saya tanyakan di dalam Yohanes 17 nomor 8, firman yang engkau sampaikan kepadaku. Berarti Tuhannya Yesus, Bapa yang ada di sorga berfirman kepada Yesus. Nah, mana firman yang ada itu? Yang kau katakan aku dan Bapa adalah satu, itu adalah perkataan Yesus. Aku dan Bapa. Bapa nggak ada mengatakan aku dan Bapa. Firman yang disampaikan kepada Yesus mana, Bang? Jadi maksudnya firman perintah gitu. Nah, inilah sebenarnya ya.
kegagalan yang tidak bisa ditangkap oleh umat Kristen ini. Tidak bisa membedakan perkataan nabi, tidak bisa membedakan perkataan Tuhan. Makanya kenapa Al-Quran itu dibedakan dengan hadis. Hadis itu perkataan-perkataan dari baginda Rasulullah. Yang bisa membedakan itu nanti dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu, asli itu murni firman dari Allah tanpa campur tangan manusia. Orang bisa membuat hadis palsu, tetapi tidak bisa membuat Al-Quran palsu. Itu bedanya abangku. Nah, sekarang firman yang diterima oleh Yesus yang disampaikan oleh Bapaknya, mana bang? Kalau kamu katakan aku dan Bapa adalah satu, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu perkataan Yesus. Yesus Itu perkataan siapa menceritakan. lagi? Loh, saya minta Yang jadi mana firman masalahnya dari apa? Tuhan, Bang? Ah, Mana firman dari Tuhan, Bang? loh, maksudnya ini, Bang, contoh ya, saya buka ya, Bang. ya, Saya ya. buka. Oke. Ini firman dari Tuhan tuh seperti ini, Bang. Ya, saya buka yang ini ya. Kita buka di dalam Keluaran 7. Keluaran 7 nomor 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Elohim bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Nah, ini Tuhan berfirman kepada Musa. Nah, sekarang isi firman yang disampaikan Tuhan kepada Yesus mana, Bang? Tuhan berfirman kepada Yesus. Beginilah isi Ya, firman Tuhan kepada Yesus. Mana, Bang? Ya itu kan artinya perkataan Yesus itu kan dari Allah. Iya, mana perkataannya? Ya baca saja Injil itu, di mana ada perkataan Yesus. Tidak ada, Bang. Tuhan berfirman kepada Yesus nggak ada, Tidak Bang. ada. Kalau kita lihat, berfirmanlah Tuhan kepada Begini, Musa. beda. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea. Sebentar, Bang. Tahu Berfirmanlah saya. Tuhan kepada Daud. Nah, firman Tuhan kepada Yesus mana? Bedanya begini, kalau Allah Saya nggak tanya berfirman beda, kepada Bang. Musa, Saya tanya mana isi firman Tuhan itu, Bang. Saya tanya mana isi firman Tuhan. kalau saya tidak jelaskan ini tidak akan dimengerti. Kamu yang nggak Kalau paham, Bang. Allah- Abang tidak bisa membedakan mana Sudahlah. firman Tuhan, mana perkataan Kalau Yesus. tidak mau dengar ya sudah. Ya silakan jawab. Jawab dulu pertanyaan saya. Mana isi firman Tuhan? Kalau nggak ada, Allah. bilang nggak ada, Bang. Ya sudah. Kalau tidak mau dengar ya sudah. Loh, abang nggak menjawab pertanyaan Allah, saya. Bagaimana saya bisa Kau dengar? bisa diam tidak? Silakan. Allah berfirman kepada Musa itu dia terpisah. Dia bukan satu dengan Allah. Oh, Kalau siapa Yesus bilang, Bang? begitu dia berkata, itu keluarnya dari Allah. Karena dia satu Oke, dengan Allah. Kalau oke. Musa, ada nggak Musa mengatakan, aku satu dengan Allah? Tidak ada. Oke, sekarang berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah. Nah, Musa kenapa nggak disembah? Tuhan sendiri yang mengangkat Musa sebagai Allah loh. Nah, itu kan beda konteks. Makanya, kamu harus paham. Kok ketawa? Musa diangkat ketawamu Tuhan sebagai kosong. Allah. Apakah Yesus diangkat Tuhan sebagai Allah juga? Kalau soal itu. Nah, di sini Nah. Allah yang kalian mengerti itu berbeda. Loh, saya tidak tanya Allah lain yang pun mengerti. ada. Di dalam Keluaran 7 nomor 1, Tuhan mengangkat Musa sebagai Tuhan juga. Mana? Tidak ada dia mengangkat sebagai Tuhan. Tidak ada. Oke, Keluaran 7 nomor 1 coba baca, Bang. Itu sebagai Allah. Kamu tidak tahu Allah dengan Tuhan Allah aja itu kamu apa, tidak bisa Bang? bedakan. Loh, Allah itu apa, Bang? Allah itu apa? Tidak Allah itu usah apa? kamu tanya itu. Kamu Allah tidak itu tahu apa, Bang? apa beda. Kamu Allah tidak itu tahu. apa, Bang? Saya dari narasimu aja saya sudah tahu. Kamu Ih, loh, tidak saya bisa. tanya kalau gitu, saya tidak Tidak bisa usah tanya membedakan itu. Tuhan Saya dengan kalau Allah. orang Kalau tidak gitu Allah itu dari- apa, Bang? Dari narasimu Allah itu aja apa, saya Bang? sudah tahu. Allah itu Saya apa, Bang? sudah tahu. Buang waktu kalau saya jelaskan itu. Karena kamu tidak tahu. Allah dengan Abang Tuhan mengatakan sama tidak? kepada Sekarang saya- simpel. Saya Loh. tanya, Allah dengan Tuhan Loh. sama tidak? Loh, ya beda lah. Tuhan itu gelar. Tuhan itu gelar. Tuhan itu gelar. Nah, Allah Tuhan Allah sama itu nama. tidak? Nah, pertanyaan saya, Nah. kenapa Tuhan di sini mengangkat Musa sebagai Buat Allah? apa lagi Tuhan dengan Allah aja kamu samakan? Buat apa saya diskusi sama kamu? Saya Tuhan dengan Allah saya tidak bisa samakan.
Tuhan itu Nah, gelar, kau Allah tahu itu itu. nama. Nah, sekarang saya Tadi tanya sama kamu kau, samakan, Allah itu kan? siapa? Allah, loh, Tadi kamu samakan. bongok kali. Di mana saya samakan? Telinga kamu pasang nggak? Bang, kalau punya Pasang uang lah. beli cotton bud, Bang. Jangan conge-corenya tuh Kamu dimasukkan ke makanya dalam, ada- Bang. Saya mengatakan pakai Tuhan dengan kerudung. Allah itu beda. Biar Tuhan telinga itu itu gelar, terbuka. Allah itu adalah nama. Pertanyaan saya sekarang, firman yang diterima oleh Yesus dari Tuhannya mana, Bang? Perkataan Yesus. Loh, di mana perkataan Yesus adalah perkataan Kenapa Tuhan, lagi Bang? harus? Kenapa Di lagi mana Allah perkataan harus Yesus berfirman? adalah perkataan Tuhan? Di mana Kenapa perkataan lagi? Yesus? Di mana Kenapa lagi datanya? Allah? Di mana datanya, Bang? Di mana datanya bahwa Yesus itu kalau dia berkata itu adalah juga perkataan dari Bapa? Mana? Orang dia sudah bilang dia satu dengan Bapa. Oke, dia satu apa, Bang? Satu apa Terintegrasi. dia? Apa? Terintegrasi. Terintegrasi Terintegrasi. seperti apa, Bang? Seperti apa, Bang? Seperti apa dulu, Terkonek. Bang? Tersambung. Oke, berarti di dalam Menyatu. diri Yesus ada diri Bapa ya? Melengket. Berarti di dalam diri Yesus ada diri Bapa Satu. ya? Oke, satu. Jadi Ada. ketika Yesus mati di kayu salib, Bapa juga ikut mati. Tidak. Tapi kata kau terintegrasi, terintegritas, terus katanya melekat, melengket, Oke. satu. Jadi ketika Yesus mati, kenapa Bapak nggak Iya. mati, Bang? Berarti mereka pisah, Bang. Oke, Bapa itu roh. Kamu punya roh. Kalau tubuhmu mati. Oke, jadi roh yang apa- dimiliki Bang Eli ini roh apa? Sebentar. Roh yang Kalau dimiliki Bang tubuhmu Eli roh apa? Dengar dulu sayang. Kalau tubuhmu mati, nanti rohmu mati juga enggak? Tidak. Sudah. Oke, Next. oke. Sekarang Ngapain begini. lagi? Tuh. Jadi ketika Yesus merasa lapar, itu kemanusiaannya. Dia datangi pohon ara. Pohon ara itu belum bermusimnya. Kenapa? Iya. Roh Bapa yang ada di dalam diri Yesus, ternyata Yesus tidak tahu kalau pohon ara itu belum waktunya bermusim. Jadi ngapain roh Bapa di dalam diri Yesus? Iya, kan Yesus Ya. mengosongkan diri. Bang, waktu dia lapar dia mengosongkan diri ya, Bang. Waktu Kenapa dia Yesus datangi harus pohon tahu ara semuanya? itu. Loh, Contohnya. Loh, kok tapi kata ketawa? kalian nih, aku dan Bapa adalah satu. Yesus adalah Ya, Tuhan. satulah. Tapi ketika dia datangi pohon ara, kenapa Yesus yang Contoh. memiliki keilahian? Sebentar Bang, gak usah contoh-contoh Bang. Satu contoh itu aja dulu kau jawab. Ketika Yesus memiliki keilahian Bapa, kenapa keilahian Bapa itu tidak menerangkan kepada Yesus bahwa Yesus, ini buah musim. Memang belum waktunya berbuah. Kenapa Bang? Tidak semua harus dijelaskan di situ. Kenapa Diberitahu. tidak semua dijelaskan? Contoh. Tapi katanya Bible kalian Yesus. Bible yang lengkap. Siapa bilang lengkap? Tidak ada. Loh, katanya kan kalian bilang katanya masa Al-Quran Itu kata katanya yang kamu. sempurna. Loh, Itu kata saudara-saudara kamu. Kristen mengatakan bahwa kitab kalian ada sebelum adanya kitab kami, Bang. Kitab kalian di abad 1, kitab kami di abad 7. Kristen duluan ada, betul tidak? Nah, pertanyaan saya, gak usah lari ke situ, Bang. Kenapa Yesus yang mempunyai sisi keilahian tidak tahu bahwa pohon ara itu belum musimnya berbuah? Ya memang dia tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Tapi katanya aku dan Bapak adalah satu. Ya kan tidak semuanya dia harus tahu. Tapi katanya aku dan Bapak adalah satu. Iya, tidak ada masalah di situ. Contoh, Nggak ada Yesus masalah. ndak- Berarti nggak hebat Yesus- dong. Sebentar, Nggak hebat sebentar. lah. Iya terserah enggak apa-apa. Loh, Yesus terserah nggak apa-apa tidak lo tahu hari buktinya. kiamat. Kalau Yesus kamu tidak tahu. standarmu begitu, nanti Yesus bilang kapan hari kiamat? Tidak ada Yesus bilang dia tahu hari kiamat. Loh, gak usah dulu hari kiamat Bang. Katanya Iya, aku dan itu Bapak contoh adalah biar satu. kamu memahami. Ada Bapak Bang, sebentar dulu Bang. Abang yang mengatakan Bapak sudah melekat dalam diri Yesus. Nah, Iya. pertanyaannya, ketika Yesus lapar, dia mendatangi pohon ara. Kenapa dia tidak tahu pohon ara itu belum musimnya, Bang? Iya kan? Ah, Maksudnya? Kan maksudnya? Loh, apa Nah, masalah? dia Tuhan apa bukan? Yesus Tuhan bukan? Nah, Tuhan itu bukan Allah kan? Saya tanya, Yang dia tahu- Tuhan bukan? Tuhan. Nah, dia maha tahu bukan? Enggak. Oh, berarti dia Tuhan tetapi tidak memiliki sifat kemahaan.
Kalau dia perlu tahu, dia tahu. Kalau enggak ya enggak. Ngapain? Kalau misal contoh kita nyebrang ya sebentar, enggak usah ketawa. Allah SWT tahu nggak hari kiamat? Allah SWT itu maha tahu. Allah Maha Tahu. Kapan hari Allah kiamat? Maha Tahu. Nah, Kiamat itu tidak perlu dijelaskan kepada manusia kalau dikasih tahu itu Eli. juga. Bukan berarti Allah tidak Maha Tahu. Sekarang begini Eli, apakah Yesus tahu pada waktu itu dia akan mati? Tahu apa yang perlu dia tahu dari bapaknya, dia tahu. Dia tahu jam berapa dia akan mati? Enggak ada tertulis dia tahu jamnya, detiknya. Dia tahu jam berapa dia akan lapar. Ngapain dia tahu jamnya? Kalau dia itu kan rasa, itu soal rasa, bukan soal jam. Berarti Yesus dalam perjanjian lama tahu nggak kalau Adam akan memakan buah terlarang itu? Itu mana ada Tuhan Yesus di situ? Oh, berarti Tuhan perjanjian lama dengan Tuhan perjanjian baru berbeda. Enggak ada Tuhan perjanjian lama itu di mana? Loh, yang berfirman kepada Musa ini Tuhan yang mana? Itu Allah. Bukan Yesus. Itu Allah yang adalah roh. Saya bertanya, bukan Yesus. Yesus belum ada. Ya, lanjut. Lanjut, Eli. Ya. Apa lagi? Iya. Mau tanya Jadi apa? Yesus bukan Tuhan perjanjian lama ya? Bukan ya? Enggak ada di perjanjian lama itu Yesus Tuhan, enggak ada. Oh, berarti Yesus Tuhan yang baru. Konteksnya apa dulu kalau Tuhan baru? Sampai sekarang pun Yesus itu kalau dari konteks, misal contoh saya tanya, Yesus itu Tuhan buat kamu, kan enggak? Loh, sekarang kalau gitu saya tanya, Yesus ini Tuhan buat untuk bangsa Israel apa enggak? Ya kalau, ya konteksnya apa dulu? Kalau kamu menerima dia sebagai konteksnya Tuhan. apa dulu, Bang? Enggak, jangan saya, Bang. Ya kalau kamu mau keluar konteks itu urusan Tuhannya kamu. Abraham. Tunggu dulu, Tuhannya Abraham, Yakub, Ishak, Musa itu siapa, Bang? Allah. Bukan Yesus. Bukan. Jadi Musa tidak menyembah Yesus. Tidak. Jadi yang menyembah Yesus siapa, Bang? Ya saya, contohnya saya, kan kami orang Kristen baru. Yesus, Kok ketawa? Yesus ini orang apa, Bang? Ya, saya penasaran juga nih. Yesus orang apa, Bang? Yesus orang apa, Orang Bang? Yahudi. Oke, di dalam Matius 15 Yesus mengatakan aku diutus untuk domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Nah, apakah umat Israel ini menyembah Yesus sebagai Tuhan, Bang? Sebagian. Siapa? Satu contoh orang Yahudi yang menyembah Yesus sebagai Tuhan. Murid-muridnya Matius, Di mana Matius mengatakan Yesus Tuhan? itu bukan soal perkataan. Contoh saya, ngapain saya? Kalau saya bilang Yesus bukan, Oke, Gimana? saya baca ya di dalam Matius ya, Bang. Ini catatan Matius ya. Oke. jadi Matius mengatakan Yesus bukan Tuhan gitu. Ini dengarkan, Enggak saya juga. kasih bacakan. Iya, Saya bacakan. Iya, iya. Matius 15 nomor 21. Perikopnya perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud." Perempuan Kanaan itu memanggil Yesus Tuhan. Barakallah, Bang alumni, Masya Allah. Terus kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Matius sendiri menyuruh wanita perempuan Kanaan itu pergi.
mengusirnya. Padahal perempuan ini sudah mengatakan Tuhan. Terus jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Menyembah Yesus. Dia katakan begini. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada gunggung. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun gunggung itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepada, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Di mana Matius mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Enggak ada. Nah, terus kenapa Jadi kamu mengatakan masalahnya murid-muridnya menyembah Yesus sebagai Tuhan? Loh, kenapa harus Matius harus teriak-teriak Tuhan Yesus? Loh, Tuhan Yesus begini itu. Bang Eli, Bang, kamu yang lucu. Bagaimana mungkin kau mengatakan bahwa Pak Jokowi masih presiden, sementara orang semua tidak meyakini lagi bahwa Pak Jokowi sebagai presiden? Berarti kan cuma pengakuanmu saja, Bang. Nah, bagaimana mungkin kau mengatakan bahwa Matius mengatakan Yesus Tuhan menyembah dia, kalau sama sekali Matius tidak pernah mencatatkan bahwa dia menyembah Yesus? Jadi dari mana sumber itu, Bang? Kok lucu ya? Begini, ada orang mengatakan kepada kau, Eli, tengoklah di sana, ya. Tengok di sana, Pak Jokowi itu presiden sampai sekarang. Padahal kita tahu Pak Prabowo sebagai presiden. Nah, cuma satu orang ini yang mengatakan Jokowi sebagai presiden. Terus kok langsung percaya? Apa harus saya teriak-teriak kalau misalkan sekarang nih, oh Prabowo presiden, baru dianggap presiden Loh, gitu? kan sudah dinobatkan, Bang. Iya, apa Upacara perlu harus penobatannya saya... sudah ada. Iya, Terus kenapa justru juga itu. Pak Jokowi? Loh, sekarang Nah. begini Bang Eli, dari mana dasarnya kau mengatakan Matius itu menyembah Yesus? Biar saya buka catatan Matius. Kalau Enggak. tidak ada berarti kamu yang ngibul. Loh kok saya? Loh, Saya kalau bukan- gitu di mana catatan kalau Matius mengatakan Yesus Tuhan? Makanya saya tuh sudah bilang tadi, apa harus contoh saya? Iya saya haruslah teriak-teriak. Bang. Loh haruslah Oh, Bang. jadi- Kalau Abang, jadi kalau Bang, dengar Bang. Kalau Abang di suatu pengadilan, Abang didakwa, di sidang, Abang mengatakan, saya tadi malam tidak tahu ada kejadian penculikan karena saya tadi malam duduk di kedai. Nah, polisi akan di kedai mana Pak? Oh, di jalan ini, jalan ini. Polisi akan menelusuri kedai di kedai yang Bang Eli katakan itu. Apa benar Bang Eli pada waktu jam sekian hari ini jam sekian dia duduk di sini? Oh, betul. Nah, itu baru yang namanya bukti benar. Kalau hanya ucapan tidak akan bisa diterima, Bang. Kalau katanya. Nah, sekarang Oke. di mana catatannya bahwa Matius mengatakan Yesus itu Tuhan? Jadi kalau saya tidak mengakui Prabowo presiden, bukan presiden dia. Bang, lucu kau ini ya. Kau ngerti nggak analoginya, Bang? Ketika orang bertanya sama kau, Eli, kau sudah makan? Saya sudah makan tadi di meja ini. Saya makan tadi lauk ini, tapi lauknya masih lengkap. Berarti perkataanmu nggak bisa dibenarkan karena tidak ada yang bisa membuktikan kau sudah makan di situ. Gimana ya? Kau ada nggak sih otakmu? Ada. Sama Ya, lah kalau kita ada- punya otak. Bukan lah. Sekarang mana? Mana datanya, Bang? Dari Kamu mana lihat sumber nggak kau otakku? mengatakan? Mana sumbernya? Sumbernya mana, Bang? Sumber apanya? Matius menyembah Yesus itu mana sumbernya? Itu kan Tuhan itu simpel kok. Saya tidak Apalagi? tanya Tuhan itu simpel. Di mana Matius mengatakan Yesus itu Tuhan dan menyembah Dia? Di Ya sama. mana? Kalau saya tanya kamu di mana, saya pernah kasih data kamu kalau saya mengakui Prabowo itu presiden. Makanya dicek, Jadi dia- Bang. Pernah nggak terjadi upacara penobatan bahwa Yesus sudah diapakan oleh MPR?
ternyata ada pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, Pak Prabowo sudah di apa namanya? Sudah diapakan oleh MPR bahwa dia sebagai presiden RI. Oh, Ada, Bang. termasuk saya. Ada, termasuk Nah. saya di situ. Bang, sekalipun kau tidak tahu, Bang, kalau kau mengatakan Pak Prabowo Nah, sudah sebagai makanya. nggak paham ya? Ketawa dulu, ketawa dulu. Kau yang nggak paham, Bang. Sekarang saya tanya, kapan Pak Prabowo dilantik sebagai presiden? Tanggal berapa, tahun Enggak berapa? tahu. Enggak tahu saya. Iya, nampak kali lah, Bang. Kau nggak pernah nonton TV. Jangan-jangan kau nggak ada TV di rumah, Bang. Miskin kali, Ada. Bang. Aku enggak nonton TV sekarang, aku nonton HP aja. Nah, sekarang begini, Pak Jokowi presiden RI sekarang ini, di mana pelantikannya? Tanggal berapa? Tahun berapa? Orang otomatis orang bertanya. Rupanya Ya, nggak tidak tahu. ada. Turunkan. Oh ya Jadi udahlah, kalau turunkan aja. kalau saya nggak tahu berarti dia bukan presiden. Dah, kau ternyata botol. Orang botol kayak kau tuh tidak bisa memang. Saya bertanya mana apanya, datanya. Nggak paham kau. Kok nggak paham data mungkin kau? Aduh. Hisar. 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 Halo Hisar. Hisar. Oh. Naik kalau hanya modal mute aja di bawah aja lah. Lucu. Kau minta naik lagi. Tadi udah dinaikkan kok mute. Ya, Hisar. Ya, halo. Ya, selamat siang. Agama apa, Bang? Selamat siang. Iya, agama apa, Bang? Saya agama Kristen. Iya, silakan. Kita sambung yang tadi ya. Enggak, beda. Sebentar dulu. F. Halo F. F. AABC. ABBC. AB. Ya, silakan. Tanggapin yang tadi. Silakan Hisar. Baik, ya. Kalau kita melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu didapat di dalam Yohanes 13 ayat 13. Di situ sangat jelas sekali ayatnya. Di dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-13. Di situ dikatakan bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan, ya. Jadi ini adalah murid-murid ini menyebut Tuhan itu guru dan Tuhan. Dan di situ dikatakan dan katamu itu tepat. Ya. Memang akulah berarti Tuhanlah guru dan Tuhan. Jadi Yesus itu adalah guru dan Tuhan. Coba ke selebernya, Bang. Selebernya, Bang. Tahun 2011. 2011. Kitab kalian kan udah banyak direvisi, Bang. Dari mana Silakan, Anda bilang direvisi? Berarti Abang, makanya Bang, kalau apa belajar udah pakai dunia digital, nggak mau belajar nih, saya tunjukkan. Ini Bang, revisi kalian punya semua, TB, AYT, TL, BIS, TSI, MLT. Nah, selebar ini, kenapa ini berbeda Bang? Di sini bukan katanya Tuhan Bang, tapi junjungan. Pertanyaan saya, junjungan dengan Tuhan ini sama apa nggak Bang? Bahkan kita buka di KJV ya, bahasa Inggris ya.
Nah, saya penasaran ini, apakah bahasa Inggris menyebut dia God? Ternyata tidak, Bang. Di sini menyebutkan teacher and Abang tahu apakah Lord dengan God itu sama, Bang? Saya rasa Abang orang berpendidikan ya, setidaknya mengetahui bahasa Inggris. My Lord, my God. Apakah Lord Baik, ini ya. sama? Di dalam bahasa, di dalam perjanjian baru itu dia menggunakan bahasa yang kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama itu, di dalam perjanjian baru itu, dalam teks aslinya itu dia dalam bahasa Yunani. Oke, kita buka bahasa Yunani ya, Bang. Gimana? Oke, Bang. Kita buka bahasa Yunani, Bang. Oke. Oke. Kita coba menggunakan bahasa Yunani, bahasa Greek-nya. Sebentar, kayak ini. Dia ini adalah ini. Kurios. Klik ya, Bang. Yes. Kurios itu merujuk kepada siapa, Bang? Tuhan, Bang. Tuanku. Makanya bahasa Inggrisnya itu adalah Lord, Bang. Bukan Tuhan. Makanya saya tanyakan, apakah Kurios dengan Theos itu sama, Bang? Kalau Anda mengatakan di sini adalah Tuhan, ini artinya kepemilikan, Bang. Nah, kita buka yang di dalam ini ya, sebentar. Saya akan carikan dulu ya, Bang. Sebentar, kita akan bedakan. Yohanes 13 nomor 3 kalau nggak salah ya, Bang. Oke. Kita buka paralelnya juga, Bang. Bentar, Bang. Oke. Ini ya. Saya buka di dalam Yohanes 13 nomor 3, Bang. Jangan empet dulu, Bang. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, kita tahu Yesus ini ya. Ini kita tahu tadi yang Abang baca itu adalah Kurios. Nah, sekarang kita lihat di sini kata Allah ini merujuk kepada siapa? Bang Hisar, jangan apa, nanti dijeda apa. Nah, ini kepada Theos. Theos dengan Kurios itu sama enggak? Nah, ini dalam kalau EV-nya itu God. Artinya Tuhan. Loh, Bang. Bang Hisar, mana Bang Hisar ini? Bang Hisar. Aduh. Bang Hisar, piye to? Bang Hisar. Bang. Aduh. Bang. Bang. Bang.